Selanjutnya video di part kedua ini saya akan menjelaskan penggunaan macam-macam operator perbandingan, asesmen, dan aritmatika atau perhitungan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu 6.5 hours later. langsung saja kita masuk di penjelasan pertama, yaitu operator perbandingan. Operator perbandingan sendiri digunakan untuk membandingkan antara dua nilai. Hasil yang didapatkan dari operator perbandingan adalah suatu nilai dengan tipe data boolean, yaitu true atau false. Langsung saja masuk ke contohnya. Kita buka Sublime-nya. Ini kita ganti dulu. Perbandingan. Di sini saya akan menggunakan contoh membandingkan langsung angka. Echo. Tiga. Sama dengan koma sama dengan 3. Tidak pakai itu. Iko langsung kita jalankan. Kita save dulu, kita ke Google, kita buka localhost, ketik localhost, TWL, terus di indeks, kalau kita di indeks, codingan kita tadi di indeks, langsung enter. Maka 3 lebih dari atau sama dengan 3 sama dengan boolean, bool atau true, benar. Itu untuk membandingkan angka. Kita bisa juga gunakan tanda kurang dari. Kita ganti angkanya jadi 5. Ini juga diganti. Baru kita save. Kita tekankan, kita refresh, tinggal kita refresh saja. Six and a half hours later. Nah, maka hasilnya
Nah, maka hasilnya adalah 5 kurang dari atau sama dengan 3, sama dengan bold atau true atau false. Selanjutnya masuk ke penggunaan asesmen. Selanjutnya kita masuk ke operator asesmen. Operator asesmen sendiri adalah operator yang berfungsi untuk memberi nilai kepada suatu variabel. Nilai tersebut bisa berupa nilai tunggal yang sudah jelas, atau juga bisa nilai yang berupa hasil dari suatu ekspresi tertentu. Misal ekspresi aritmatika atau juga ekspresi logika. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Kita copy dulu untuk memberi judul. Assessment. Langsung ke bawah. A sama dengan 5 A tambah sama dengan 10. Kita beri komen sama dengan A ditambah 10. Di bawahnya echo bottom A terus titik petik TR titik koma. Itu ini untuk tambah, bisa juga kita tambahkan untuk pengurangan. Ini tinggal di copy paste, terus yang tambah ini kita ganti jadi kurang, ini komennya jadi kurang, terus bisa juga perkalian, tinggal di copy paste sama ini tinggal diganti gitu. Nah, kita save, terus kita jalankan. Nah, kita refresh saja. Nah, maka akan muncul integer 15, int min 5 dan 50. Mungkin segitu aja contoh dari assessment. Selanjutnya kita masuk ke operator aritmatika. Operator aritmatika sendiri adalah operator untuk menghitung operasi matematika dasar, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada juga operator aritmatika tambahan. Masih ada operator aritmatika lainnya di dalam PHP atau aritmatika tambahan. Contohnya itu modulus dengan simbol persen, simbol
eksponensial dengan simbol bintang-bintang, dan terakhir ada negasi dengan simbol tanda hubung. Langsung saja masuk ke contohnya. Kita buka lagi di Sublinnya, kita lanjutkan di bawahnya, masih sama di dalam indeks PHP. Kita kasih dulu belajar operator aritmatika PR. Langsung saja kita masukkan dulu A sama dengan 5, B sama dengan 10. Kita kasih komen ke dulu Iko kita kasih komen bintang aja, operator aritmatika standar. Bisa Iko. Kita masukkan A tambah B. A tambah B sama dengan titik buka kurung A tambah B tutup kurung titik. Nah, terus di bawahnya bisa juga untuk pengurangan, agar kopas ini ganti kurang, ini jadi kurang. Ini kurang. Bisa juga untuk perkalian. Tinggal 3 ganti ini ya. Nah, kita save, kita jalankan. This is not okay. This needs to stop now. One eternity later. Kita save, kita jalankan, kita refresh. Nah, maka muncul belajar operator aritmatika standar. Ini operator aritmatika standar 5 tambah 10 15, 5 kurang 10 min 5, 5 kali 10 50. Kita bisa juga menggunakan modulus. Modulus A persen B tutup kurung sama dengan titik buka kurung A B titik BR. Jadi juga kita menggunakan eksponensial. Iko lagi eksponensial. Iko ininya sama seperti di atas, hanya persennya kita ganti jadi bintang. Jadi bintang-bintang. Di sini juga jadi bintang-bintang. Nah, untuk yang negasi juga bisa tambahkan Eko negasi. Perhitungannya sama juga. Tinggal diganti, ada yang harus diganti. Ini menjadi A sama dengan titik 300
tadi ini. Oke, kita save, kita jalankan, kita lihat di ini, kita refresh dulu, kita save, kita coba refresh lagi. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke penggunaan function atau fungsi. Fungsi sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu built-in function merupakan fungsi bawaan PHP dan user find function di mana kita membuat fungsi sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan gambar atau contoh. Di sini dalam membuat fungsi pada PHP dapat dilakukan dengan mudah, yaitu satu, menuliskan keyword function, kedua kemudian diikuti dengan nama fungsi, terus ketiga itu diikuti dengan tanda kurung, ini tanda kurung. Nah, isi dalam tanda kurung itu sebagai tempat argumen, kemudian diikutin dengan kurung kurva sebagai block statement yang akan dijalankan ketika fungsi dipanggil. Langsung saja kita masuk contohnya. Di sini saya ketikkan fungsi atau function, nama, bulan, terus kita isi argumennya. Terus kurung kurva, terus echo, bulan. Ya, terus di bawah kurva kita kasih nama, bulan, titik, Januari, titik koma. Baru kita simpan, kita jalankan. Ini kita refresh, tetap di indeks tadi, indeks PHP saya codingnya, kita jalankan. Nah, maka dia akan muncul Januari, hasilnya akan muncul Januari. Sebenarnya banyak sekali fungsi-fungsi atau cara memanggil fungsi juga masih ada, tapi saya memberikan contoh satu itu aja dulu terlebih dahulu. Untuk selebihnya teman-teman bisa membaca dari internet atau mencari referensi di internet juga bisa, di YouTube juga banyak. Sekian video dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video saya dari yang part 1 dan part 2. Lebih kurangnya mohon maaf jika banyak yang masih bingung dan suara saya juga tidak jelas. Teman-teman semua bisa mencarinya atau bisa melihat juga di internet ataupun di YouTube.